kita ketemu di dalam acara asik. Hah, gimana kabarnya anak-anak? Wow, acara asik makin hari tambah makin seru. Kenapa? Karena acara asik ya berlangsung terus menerus dari apa ya? Siapa ya? Dan kapan ya? Kemudian lanjut lagi. Apa ya? Siapa ya? Dan kapan ya? Nah, anak-anak, jangan sampai ketinggalan loh. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti acara asik ya. Karena apa? Karena acara asik kan setiap hari ditonton tiap apa? Hari Sabtu. Jam berapa anak-anak? Jam 5 sore. Dan hari ini kita sudah memasuki seri ke-9. Ya, seri ke-9 dalam acara asik di mana yang akan membahas tentang manusia dan dosa. Tambah seru lagi deh. Ayo, sebelum kita masuk dalam doa, kita naikkan pujian ya anak-anak ya. Kita menaikkan pujian dari terbit matahari. Ya, sambil mengikuti ibu ya. Gerakan ibu. Musik. Ikutin ibu ya, gerakannya anak-anak ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wow, puji Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa dengan sikap yang hormat, tangan dilipat, matanya ditutup. Ibu yang akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak boleh setia untuk mengikuti acara asik. Dan hari ini Tuhan sudah memasuki seri ke-9 dalam acara asik. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak kita sudah berdoa. Tapi, loh, kok ada suara yang menangis ya? Lah, anak-anak, siapa tuh yang menangis? Yang lagi berantem itu coba sih. Ibu akan lihat ya, siapakah dia? Yuk, kita cari ya. Siapa itu orangnya? Kenapa mereka menangis? Ya, ayo kita cari yuk. Iya, dikasih tahu, nggak mau nurut. Selalu gitu. Oh, gaya kamu. Iya. Sok benar. Loh, bukannya gitu. Kamu itu bandel. Jadi, aku kasih tahu kamu. Cerewet kamu. Lama-lama kalau cerewet, tak kutuk nanti kamu. Hah? Kok dikutuk? Iya. Cantik-cantik gini kok. Tak kutuk kamu jadi kodok. Hah? Nggak mau, Yojo. Apa Anda mau? Nggak mau. Ya udah, jadi putri mentok aja. Apa itu Putri mentok. Apa mentok? Aku nggak ngerti. Itu loh, mentok soang itu loh. Kamu kan suka beli toh. Apa? Ya cocok kamu jadi putri kodok atau putri mentok. Nggak mau. Daripada kamu aku gitu. Nggak berani bayangin. Aku jadi kodok. Kodok aja. Nggak mau, Cerewet. yo. Nggak mau. Memang kamu ini cerewet.
Daripada gitu wes biar jadi kodok aja. Nggak mau. Yang bagusan toh. Hah? Yang bagusan? Iya, Mau iya. mau jadi putrinya sapi. Nggak mau, bukan itu yang ku mau. Makanya jangan Hmm, cerewet kamu itu. Cerewet. Anak Jojo and Lala ada apa ini? itu Bu kalian? En. Ini Bu En. Jojo ganggu Lala. Lala itu terlalu cerewet. Kalau cerewet, saya kutuk nanti jadi putri kodok. Tolong Bu En. Lala nggak mau. Kalau nggak mau biar jadi putrinya medok. Bukan dia. Loh. Tidak boleh. Tidak ada kata kutuk mengutuk. Ya, Loh, dia cerewet sekali Bu En. pantas tadi Ibu tadi dengar dari sana ya. Kalau ada dengarkan suara nangis Itu ini Bu En, gara-gara dengarkan Jojo. itu tadi suara saudaranya dia. Bu En, tolong Iya, Bu En. Yo, udah. Nah, untuk supaya kita bisa tahu lebih jelas lagi, yuk kita tanya ke Pak Bara ya. Iya, Ya, nanti Bara yang bisa dijelasin menjelasin loh. nanti malam tentang jadi itu. Biar kamu dikutuk sama Pak Bara. Jo, ingat, tidak ada kata kutuk mengutuk lagi. Ayo, lebih jelasnya lagi kita tanya kepada Pak Bara ya. Teman-teman, ayo kita tanya ke Pak Bara ya. Iya, Supaya iya. bisa lebih jelas lagi ya. Halo anak-anak, kita kembali bertemu dalam acara apa, siapa, dan kapan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kapan manusia pertama dikutuk oleh Tuhan. Tadi kita dengar teman-teman kita ya, apa itu kok dikutuk jadi kodok? Apa maksudnya dikutuk itu? Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh kembali membahas firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian dan Tuhan tolong Pak Bara di dalam menyampaikan kebenaran firman bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat tentang kapan manusia pertama itu dikutuk oleh Tuhan. Kalau kita baca baik-baik di dalam Alkitab, kita akan ketemu waktu di dalam kitab Kejadian ada 3 kutukan yang terjadi. Yang pertama setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan mengutuk. Dia mengutuk ular. Lalu Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu." Ular yang dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis, kemudian dikutuk, dihukum oleh Tuhan, sehingga dia tidak lagi bisa berjalan seperti dulu. Dia harus menggunakan perutnya. Dan bukan cuma itu saja, dia memakan debu tanah. Dia yang tadi binatang yang paling cerdik di antara semua binatang lain, sekarang jadi binatang yang terkutuk di antara semua binatang yang lain. Dihukum oleh Tuhan, dan bukan cuma itu saja, dia harus makan debu tanah. Ular yang tadinya menyuruh atau menggoda Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, sekarang dia harus makan debu tanah. Lalu ular dikutuk, ular dihukum oleh Tuhan. Lalu setelah itu bagaimana dengan Adam dan Hawa yang berdosa? Tuhan memang marah kepada Adam dan Hawa, tetapi yang kedua dikutuk bukan Adam, bukan Hawa. Yang kedua yang dikutuk adalah tanah. Di dalam Kejadian pasal 3, dalam ayat ke-17, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah." Tanah yang dikutuk karena Adam. "Engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang itu akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah
Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi anak-anak, yang kedua yang dikutuk oleh Tuhan, pertama itu ular, kedua itu tanah, sebagai hukuman atas Adam. Tuhan masih sayang sama Adam, dan Tuhan tidak langsung mengutuk Adam. Dia tidak langsung menghukum Adam, tapi tanahnya itu merupakan satu hukuman bagi Adam, sehingga Adam akan kerja keras, susah payah seumur hidupnya untuk cari makan. Dan kalau tanah berarti seluruh bumi akan juga kena. Bukan cuma tanah saja, tapi juga semua tempat yang tadinya aman bagi Adam untuk dia bisa bekerja, untuk dia bisa hidup. Nanti ada tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang tandus, tempat-tempat yang tidak bisa ditanam dengan baik, dan Adam akan kerja keras seumur hidupnya. Bukan cuma Adam, juga keturunan Adam, manusia harus bekerja keras sampai dia mati. Tapi Tuhan tidak menghukum seluruh tanah jadi tandus, tidak. Tuhan tetap masih baik. Nah, kalau kalian lihat di sekitar kita, ini juga tanah kan? Tapi tanah-tanahnya, tanah yang subur, dan masih ada taman, masih ada tempat-tempat yang bisa tumbuh yang baik. Tetapi waktu Adam diusir, dikatakan ada tanah tempat dia untuk bekerja, itu akan menjadi sangat sulit untuk menghasilkan makanan. Dia jadi harus kerja keras. Tapi kalau kita baca kutub yang ketiga, nah hari ini kita bahas kapan manusia dikutuk. Kutub yang ketiga itu terjadi di dalam pasal berikutnya dari kitab Kejadian pasal keempat. Yaitu terjadi pada Kain. Kain membunuh Habel, adiknya. Habel atau Hevel artinya nafas. Kain yang didapat dari Tuhan membunuh adiknya, darah Habel itu kemudian mengalir ke tanah. Dan kemudian akhirnya berteriak darah dari Habel kepada Tuhan. Karena dia telah membunuh adiknya. Darah adiknya itu berteriak dari tanah. Nah, sekarang tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, darah dari Habel, adiknya Kain itu berteriak. Maka sekarang pasal 4 ayat 11, inilah kutukan pertama bagi manusia. Dan manusia pertama yang kena kutuk yaitu Kain. Dikatakan di sini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Dia akhirnya jadi seorang yang dikatakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu yang namanya kutuk itu adalah hukuman dari Tuhan untuk yang berdosa. Pertama ular, kedua Adam tapi yang dikutuk tanah, ketiga karena Kain membunuh Habel adiknya, darahnya jatuh ke dalam tanah dan kemudian berteriak kepada Tuhan. Kain dihukum, Kain dikutuk, Kain harus diusir, pergi, terbuang jauh. Jadi sekarang Kain kehilangan dua, kehilangan tempat tinggal dan dia kehilangan tempat dia untuk mencari makan. Dia menjadi setengah mati, jadi susah sekali Kain. Tapi walaupun demikian, Tuhan mengutuk Kain, Tuhan menghukum Kain, menyatakan dosa yang dia buat sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar, maka dia dikutuk. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Kain. Karena dikatakan kepada Kain, waktu Kain ngomong sama Tuhan, Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah. Aku sembunyi di hadapanmu. Aku jadi pelarian. Aku jadi pengembara di bumi. Maka barang siapa yang ketemu aku nanti, jadi ada anak-anak Adam yang lain. Kalau nanti dia ketemu dengan Kain, dia khawatir. Aku tentu akan dibunuh. Tentulah akan membunuh aku. Tapi firman Tuhan kepada Kain bilang begini, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat.
Lalu Tuhan yang mengasihi Kain walaupun sudah mengutuk Kain, sudah mengusir Kain keluar dari tanah, tidak lagi bisa punya tempat tinggal dan tempat untuk makan, tapi Tuhan taruh tanda pada Kain. Kita tidak tahu tandanya seperti apa, tapi Tuhan kasih tanda. Sehingga siapa yang bertemu dengan dia, nggak boleh bunuh karena Tuhan kasih tanda itu. Kain pergi dari hadapan Tuhan, menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Dia adalah orang pertama yang dikutuk oleh Tuhan dan semua keturunannya juga akhirnya dikutuk. Yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan tanah itu, sehingga akhirnya Kain tidak lagi bisa punya tempat tinggal dan tempat dia untuk cari makan. Tapi Tuhan masih mengasihi Kain. Jadi kutuk kalau kita baca di Alkitab, yang melakukan itu Tuhan. Kalau kita baca lagi nanti dalam kitab Ulangan ya, nanti kita lihat ada berkat, ada kutuk. Kalau mentaati Tuhan, diberkati. Kalau menolak Tuhan, melawan Tuhan, akan mengalami kutuk, akan mengalami pembuangan. Ya, kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 28 juga ada kutuk. Ya, berkat dan kutuk dalam Ulangan pasal 28. Jadi kutuk di dalam Alkitab adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia karena mereka berdosa. Ya, memang ada orang-orang yang pakai ilmu yang tidak baik mengutuk orang ya, menggunakan kuasa-kuasa kegelapan dari setan, dari iblis mengutuk orang. Tapi waktu Tuhan mengutuk, Tuhan menghukum manusia berdosa. Tapi walaupun Tuhan menghukum, Tuhan ingin mereka bertobat. Tuhan waktu mengutuk Kain, Tuhan ingin Kain bertobat sebetulnya. Tuhan tidak langsung bunuh. Sebetulnya Tuhan bisa kan tanpa kutuk langsung matikan bisa. Terhadap ular langsung matikan bisa. Terhadap Adam langsung matikan Adam bisa. Tapi Tuhan waktu mengutuk tidak langsung membunuh. Tuhan waktu mengutuk Kain juga tidak langsung membunuh dia. Nah, inilah belas kasihan dan cinta kasih Tuhan. Dia manusia pertama dikutuk oleh Tuhan. Kapan dia dikutuk? Setelah dia membunuh adiknya Habel. Setelah dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Setelah dia dengan kurang ajar ngomong sama Tuhan. Memangnya aku penjaga adikku? Itu Kain begitu. Dan setelah itu Kain dikutuk. Itulah kali pertama manusia dikutuk. Tetapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Kain. Nah, hari ini kita belajar tentang kapan manusia pertama dikutuk oleh Tuhan. Dan kita sudah belajar tentang Kain. Kiranya pelajaran kita hari ini memberikan kita pengertian dosa kita itu besar. Tetapi cinta kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu besar. Walaupun dia mengutuk Kain, mengutuk tanah, mengutuk ular. Tapi dia tetap mengasihi kita, manusia berdosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur waktu kami baca Alkitab, kami menemukan manusia pertama yang dikutuk Tuhan adalah Kain. Dia dihukum oleh Tuhan karena membunuh adiknya. Tetapi walaupun demikian Tuhan tidak membuang dia sepenuhnya. Tuhan masih mengasihi Kain. Tuhan ingin agar Kain bertobat. Tuhan ingin agar Kain tidak terus dalam dosa. Demikian juga Tuhan, waktu dalam hidup kami seringkali berdosa, tapi Tuhan tidak langsung hukum kami. Tuhan ingin kami bertobat. Tuhan ingin kami kembali kepada Tuhan. Karena itu kami bersyukur, walaupun Engkau adalah Allah yang tidak suka pada dosa, walaupun Tuhan marah pada orang berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Kami mau bersyukur dan kami kiranya boleh hidup bagi Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan apa yang sudah kami dengar ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam hati setiap kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, Jojo dan Lala kan sudah tahu kan tadi penjelasan dari Pak Bara? Iya, Bu. Mengerti kan tadi? Mengerti. Iya kan? Ngerti Bu. Bagus. Tapi Jojo
jadi berubah pikirannya. Berubahnya gimana, Jojo? Ya biar Lala jadi penjual suike. Kok gitu? Ya enggak apa-apa kan. Aku nggak ngutuk loh Bu ya. Iya. Biar dia jadi yang jualan sate kodok. Mau Bu En, Nggak tidak mau Lala. Oh, Lala mau jadi princess. Iya, Jojo iya, mau iya. jadi kingnya, mau jadi rajanya. Nggak mau. Oh, nggak aku. cocok Nggak dia. Iya. Biarin nanti kita beli satenya di tempatnya Lala saja ya Bu. Sate suike. Cita-citaku tinggi kok. Oke. Nah, sudah clear kan ya masalah Ya, ya, kalian? ya. Ya, terima kasih untuk Pak Bara yang sudah menjelaskan. Dan kalian sekarang boleh kembali dan untuk bermain bersama-sama ya. Tidak Ya. boleh berantem lagi. Ingat, Ya, tidak Bu boleh En. berantem, Nggak Jojo. berantem Dan kok, Bu. Lala ya. Ya. Oke, coba say goodbye sama teman-teman. Sekarang mereka sudah tidak berantem anak-anak. Ya, Ya. mereka sekarang sudah saling memaafkan karena mereka sudah mengerti apa yang diterangkan oleh Pak Bara. Oke. Ya, oke. Ya, selamat berjumpa teman-teman. Nah, Bye. Tuh. Dadah. Dadah. Hati-hati ya, jangan berantem lagi. Nah, anak-anak, puji Tuhan, apa tadi yang diributkan sama Jojo dan Lala sudah terjawab dari pemberitaan firman Tuhan melalui Pak Bara. Dan sebentar lagi kita akan berakhir acara ini. Puji Tuhan untuk hari ini ya. Sebelum kita masuk dalam doa, anak-anak. Nah, Ibu akan ajarkan pujian Dosa Keluar. Ya, Dosa Keluar begitu pendek lagunya, tapi bisa untuk kita pelajari. Musik. Dosa keluar. Dosa keluar, air hidup masuk dengan berkelimpahan. Makin memancar, makin ajaiblah sampai hidup yang kekal. Puji Tuhan untuk lagu yang indah mengenai dosa keluar. Nah, anak-anak, tibalah saatnya kita akan akhiri untuk seri ke-9 dalam acara asik. Jangan lupa ya, Sabtu depan kita akan bertemu lagi untuk seri berikutnya. Dan sekarang Ibu akan tutup di dalam doa anak-anak. Mari kita dengan sikap yang hormat, kita dengan sikap yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Anak-anak ikut berdoa bersama Ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini sudah berakhir akan seri ke-9 daripada acara asik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu, yaitu Pak Bara. Berkati untuk anak-anak Tuhan, untuk seri berikutnya, supaya anak-anak boleh setia untuk mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa loh ya, Sabtu depan nantikan untuk seri berikutnya acara asik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sebel hari ini. Aja teman-teman ini indah. Mana lagi? Yuk, gak ada yang lihat. Tapi Tuhan tidak suka. Tetapi mengapa ya anak-anak juga masih tetap mencontek